Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kami, kita lanjutkan materi kita tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke titik. Nah, perhatikan di situ ada titik A, kemudian ada titik B. Andai kata kita hubungkan ya garis AB itu, berarti AB ya, jarak dari titik A ke titik B itulah panjang ruas garisnya. Berarti AB itu jarak titik ke titik. Kemudian anak-anak kami, perlu kamu perhatikan di situ ya. Di sini saya tampilkan sebuah kubus yang namanya AB, CD, EF, GH. Nah, perhatikan. Di situ titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H. Sebanyak 8 titik. Jadi kubus memiliki 8 buah titik. Titiknya itu dinamakan titik sudut. Nah, tanda merah itu A ke B, kalau kita tarik berarti panjang ruas garisnya itu dinamakan jarak titik ke titik, yaitu titik A ke titik B. Kemudian B ke C itu panjang ruas garisnya dinamakan jarak titik B ke C. Kemudian selanjutnya C ke D itu berarti jarak titik C ke D. Begitu juga AD ya, A E. Begitu juga B F. Kemudian CG, kemudian DH. Selanjutnya di situ EH, juga FG, kemudian GH. Berarti ruas garisnya di situ sebanyak 12. Tadi titik sudutnya ada 8. Nah, sekarang ada lagi bentuk yang lain, BD, AC, kemudian EG, ada juga FH, kemudian masih ada lagi yang namanya panjang ruas garis AG, kemudian BH, kemudian CE, ada lagi yang terakhir DF. Semuanya itu jarak titik ke titik pada bangun ruang kubus ABCDEFGH. Jadi di sini kita ambil beberapa contoh, anak-anak kami perhatikan ya. Di situ ada 5 contoh. Nah, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH jika panjang rusuknya 6 cm, maka tentukanlah, ada 5 soal. Nah, perhatikan di situ. Untuk contoh nomor 1, perhatikan bangun ruang kubus ABCD EFGH yang terdiri dari 8 titik sudut. Nah, tentukan jarak A ke B. A ke B tadi berarti jarak titik A ke titik B. Itu dikatakan juga rusuk kubus. Nah, di mana tadi rusuk kubus sudah kita tentukan ya pada soal, rusuknya 6 cm. Jadi, kalau kita disuruh menentukan jarak A ke B, berarti A ke B itu apa? Nah, tentunya A ke B itu adalah panjang rusuk. Maka nomor 1 jawabannya 6 cm. Karena jarak A ke B merupakan panjang rusuk yang sudah diketahui 6 cm. Kemudian kita lanjutkan di sini jarak B ke D. B ke D itu namanya diagonal sisi. Diagonal sisi itu ada 12 karena setiap sisi ada 2 diagonal sisinya. Jadi kalau kita cari panjang atau jarak B ke D, berarti di situ kita harus menggunakan suatu
teori yang namanya teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari di kelas 10 dan 11. Nah, coba kita gambarkan di situ ya. Kita ambil sketsanya. Inilah dia bentuknya. Ya, di situ berarti A, B, D. Siku-sikunya di A. Sisi miringnya di BD. AB sisi siku-siku, kemudian AD juga sisi siku-siku. Berarti AB tadi sudah ditentukan, sudah kita cari nilainya 6 cm. Karena si AD juga sama dengan si AB, maka AD juga 6 cm. Karena berbentuk persegi atau bangun ruang kubus yang panjang sisinya semuanya sama. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang BD. BD itu sisi miring, berarti rumus teorema Pythagorasnya BD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah AD pangkat 2. Bisa juga kita balikkan menjadi di situ BD pangkat 2, 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Maka BD pangkat 2, 6 pangkat 2, 36, tambah 6 pangkat 2, 36. Berarti BD pangkat 2 sama dengan 72. Nah, 72 itu BD pangkat 2. Berarti kalau BD pangkat 2-nya pindahkan menjadi akar di ruas kanan. Berarti BD sama dengan akar 72. Ya, kita cari akar 72. Itu bentuknya masih besar, bisa disederhanakan. Caranya, carilah dua buah bilangan. Bilangan yang pertama merupakan pangkat 2. Berarti berapa kali berapa supaya 72? Bilangan pertamanya harus bentuk akar. Berarti di situ 36 dikali dengan 2. 36 kali 2 menjadi 72. Nah, berarti BD pangkat 2 sama dengan akar 36 itu 6. Ya. Berarti akar 36 kali akar 2. Jadi akar 36 itu sama dengan 6 kali akar 2, berarti 6 akar 2. Jadi panjang BD sama dengan 6 akar 2. Ya, berarti untuk nomor 2-nya di situ jarak B ke D 6 akar 2. Kira-kira bagaimana anak-anak kami, bisa kan? Jadi untuk kelanjutannya nanti nomor 3 ya kan, jarak A ke G. Semuanya ini tidak lepas dari teorema Pythagoras. Nah, sekarang perhatikan lagi ya bentuk kubusnya. Yang ditanya jarak A ke G. Iya, itu dia jarak A ke G. Itu juga termasuk diagonal, tapi namanya diagonal ruang karena melalui 2 ruang. Nah, maka kita buat alat bantunya di situ supaya membentuk sudut siku-siku. Ya, kita tarik dari A ke C. Kira-kira kita turunkan, itulah dia bangun segitiganya kalau kita keluarkan dari kubus. Ya, di situ A. Ya. Iya, A, tergendala sebentar ya nak. A, C, G. Itulah dia segitiganya. Siku-siku di C. Berarti kita tidak lepas juga dari yang namanya sisi AC. Sama dia AC dan BD cara menentukannya. Berarti AC tadi sudah dapat kita 6 akar 2. Kemudian CG. Coba kita lihat
CG itu rusuk apa dia? Apakah sudah ada nilainya atau belum? CG kalau AC 6 akar 2. Berarti kalau CG ya, berapa tadi nilainya CG? Kita perhatikan rusuk apa CG, berarti rusuk yang sudah diketahui yaitu 6 cm. Nah, tugas kita untuk menentukan jarak dari A ke G, berarti pakai teorema Pythagoras. AG kuadrat sama dengan ya AC kuadrat atau 6 akar 2 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2. Nah, berarti AG pangkat 2, 6 akar 2 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6 36, akar 2 kali akar 2 2, berarti 36 itu 6 ya. Lihat di situ 36 akar 2 kali akar 2 2, berarti di situ hasilnya 36 kali 2. Maka hasil yang diperoleh 72 ditambah dengan 6 pangkat 2 36. Berarti AG pangkat 2 sama dengan 72 ditambah 36. Berarti hasil yang diperoleh 108. Nah, 108 berarti itu AG pangkat 2. Jadi AG sama dengan pindahkan pangkat 2 menjadi akar. AG sama dengan akar 108. Nah, akar 108 sama seperti tadi akar 72. Carilah dua buah bilangan yang hasilnya akar 108. Bilangan yang pertama iya, berarti 36 dikali dengan 3. Akar 36 ya, berarti di situ akar dari 6 kali akar 3, karena 6 itu dari akar 36. Maka AG sama dengan 6 akar 3. Jadi saya kira sampai di sini ya, saya tutup ya. Bisa gak saya tutup ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutannya nak, kamu kerjakan sendiri nomor 4 dan nomor 5.